Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindu Aulia dengan NIM 2288240058 dari jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Social World of Batavia, Europeans and Euro-Asian in Colonial Indonesia, karya Jean Gelman Tyler. Jadi fokus saya adalah pada bab 2, Growth of the Settlement Society, dan bab 3, The Web of Colonial Society, Batavia and Environment in the 18th Centuries. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai poin penting pada bab 2. Jadi bab 2 itu membahas pertumbuhan masyarakat pemukiman di Batavia sejak abad ke-17. Nah, pada masa ini itu struktur sosial, hukum, dan ekonomi mulai terbentuk dengan jelas. VOC juga menjadi pusat kekuasaan dan jalur karir orang Eropa sangat ditentukan oleh posisi dalam birokrasi VOC. Karena gaji rendah, banyak pegawai yang terlibat gitu dalam perdagangan gelap. Nah, selain itu perkawinan campuran antara pria Eropa dan perempuan Asia sangat penting. Karena dari sinilah lahir kelompok Euro-Asian dan Creole yang menjadi ciri khas masyarakat kolonial. Tapi kalau kita lihat lebih dalam itu, VOC enggak hanya ngebangun monopoli dagang aja, tapi juga merekayasa masyarakat. Ada hierarki sosial yang kaku, seperti orang Eropa di puncak, Euro-Asian di tengah, dan orang Asia serta budak itu di lapisan paling bawah. Tapi menariknya itu keluarga dan perkawinan justru memilih menentukan posisi sosial daripada keturunan murni. Ini menunjukkan kolonialisme bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga tentang kontrol budaya dan sosialnya. Sementara bab 3 itu menggambarkan kehidupan sosial Batavia pada abad ke-18. Jadi Batavia itu kan memang megah ya dengan kanal dan bangunan yang indahnya. Tapi di balik itu semua tuh tersembunyi satu masalah besar. Bukan satu, tapi ada beberapa ya. Kayak penyakit penular, kondisi lingkungan yang enggak sehat, dan juga angka kematiannya yang sangat tinggi. Jadi akibatnya banyak elit yang pindah ke pedesaan dan membangun villa di sana, hingga tercipta gaya hidup baru yang bercampur dengan pengaruh Eropa dan Asia. Terus kehidupan sosial juga semakin ditandai dengan budaya konsumtif, terus sistem patronase, keluarga yang kuat, juga serta ketergantungan besar pada tenaga budak. Dan bagi saya pribadi gitu ya, kisah Batavia ini tuh sangat penting buat kita renungin, karena dari satu sisi kita bisa melihat gitu lahirnya sebuah percampuran budaya yang unik, tapi di sisi lain juga kita bisa lihat adanya praktik perbudakan, terus diskriminasi, sama penderitaan yang besar gitu. Jadi sejarah ini mengingatkan kita bahwa modernitas di Batavia itu semuanya dibangun dengan biaya sosial yang sangat tinggi. Aduh, nggak terasa kan kita sudah di penghujung video saja. Jadi di sini saya bakal ngasih penutup. Jadi penutupnya itu pada bab 2 dan bab 3 dari buku ini kita diperlihatkan transformasi Batavia dari pusat dagang
menjadi masyarakat kolonial yang kompleks. Dari sini tuh mari kita belajar menghargai sejarah agar kita bisa membangun masa depan yang lebih adil, manusiawi, dan bebas dari diskriminasi. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dah.